Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak. Iya, anak-anak Tuhan Yesus kabarnya pasti luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, keren ya. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Mari kita lihat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Nah, biar kita semua makin semangat, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tapi semuanya kakak undang bangkit berdiri dulu. Sudah berdiri semua? Oke, kalau sudah, kita angkat pujian lagu Aku Diberkati di medley dengan Kita Semua Melayani Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari hari siang berganti malam. Aku diberkati, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan, sehingga kami pada pagi hari ini juga dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Gimana nih adik-adik? Masih pada semangat nggak? Pasti semangat dong, Kak. Iya, pasti masih pada semangat dong. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Mau Bernyanyi. Ku mau bersorak, melompat
'cause you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise eternally. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi dengan judul Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Cia. Silakan Cia. Shalom semuanya, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kalian bisa menyiapkan amplop yang ditulis tanggal, hari, dan nama kalian. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan nafas yang segar di pagi hari ini. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita sambil nyanyikan lagu berikut. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian minggu ini? Kak Esther harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Oke, Kak Esther ucapkan terima kasih sayang, karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Wah, Kak Esther salut nih sama anak-anak Tuhan.
Ya, terima kasih juga ya kepada orang tua yang selalu setia untuk mengingatkan anaknya, bahkan menemani anaknya untuk beribadah online. Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga nih, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Cecil dan Kak Ines yang sudah memandu kita dalam ibadah gabungan, dan juga pemandu persembahannya ada Kak Cia. Iya, makasih ya kakak-kakak ya. Walaupun kalian sekarang udah sibuk sekolah online, tetapi namanya pelayanan, kalian selalu ada waktu buat Tuhan. Selamat melayani Tuhan, tetap semangat dan tetap setia. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini, yaitu kalian yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Wah, anak Tuhan tambah dewasa dong dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, Kak Esther berpesan supaya kalian selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian ya. Selamat ulang tahun sayang, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Oke adik-adik, informasi ini selalu Kak Esther ulang setiap minggu. Tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin yang namanya apa? Betul sekali, protokol kesehatan 5M ya adik-adik ya. Karena wabah COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, bahkan sudah bermutasi ya adik-adik ya. Oleh karena itu, Kak Esther minta dengan sangat supaya kalian tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai lengah. Kalau tidak terlalu penting, usahakan kalian tetap stay di rumah. Jangan sering keluar atau kumpul-kumpul dengan teman dulu ya sayang ya. Tentunya adik-adik juga ingin dong kondisi kita kembali normal seperti dulu lagi. Oleh karena itu adik-adik, dengar nasihat orang tua ya. Jangan abai yang namanya protokol kesehatan. Dan kita juga dukung doa dong buat teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau lagi terpapar virus COVID-19. Nah, kita saling dukung doa supaya mereka senantiasa dikuatkan dan memperoleh kekuatan dan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Kalian harus tetap semangat, jangan abai namanya protokol kesehatan. Nah, ini nih ada lagi informasi baru buat kita semua ya. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan apa nih? Bulan Agustus. Iya, kira-kira ada yang baru nggak ya di bulan Agustus? Betul sekali. Rencananya Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan kegiatan dalam rangka kita menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira apa ya? Adik-adik mau tahu? Oke, ini bocorannya hanya informasi ini dulu ya, sedikit dulu ya minggu ini. Kak Esther harap kalian selalu setia mengikuti channel YouTube Glow Kids, karena di channel YouTube Glow Kids atau di WA Group nanti akan diinformasikan kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada saat bulan Agustus. Oke, jangan penasaran ya, tunggu terus ya sayang ya. Oke sayangku, itu dulu ya informasi dari Kak Esther untuk kita semua minggu ini. Sekarang kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan masuk beribadah di kelasnya masing-masing. Siapa yang sudah masuk di kelas baru minggu lalu? Oke, bagi yang belum, minggu ini masuk di kelas yang baru ya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Shalom adik-adik semua, selamat datang di kelas besar.
Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan juga sebelum kita berdoa, kakak ajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian "Oh sukacitaku pam 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 pam". Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Tepuk tangan dulu untuk semangat adik-adik semua. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Giselle, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami. Saat ini kami memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Kau sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Kau sertai kami, Kau urapi kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Hari ini Giselle ingin membacakan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1-7 dengan perikop lahirnya Simpson. Demikian bunyinya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang anak abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Dadah, shalom. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik semua. Menurut adik-adik, siapakah yang dapat dipakai oleh Tuhan? Minggu-minggu sebelumnya kita kan sudah mendengarkan dan juga belajar tentang 4 pahlawan iman, yaitu 3 orang hakim dan seorang pahlawan pasukan. Yang pertama, Deborah, yang kedua, Barak, yang ketiga, Gideon, dan juga yang keempat adalah Yefta. Tuhan memanggil tiap hakim pada waktu yang tepat dan juga sesuai dengan bakatnya adik-adik. Yang pertama adalah Hakim Deborah. Apa ya kira-kira bakat dari Deborah ini? Jadi Deborah adalah seorang hakim yang bijak bagi orang Israel adik-adik. Dan juga dia ini suka memberikan semangat kepada orang lain yang sedang mengerjakan tugas mereka. Dan juga Deborah ini bisa mengarang nyanyian loh adik-adik. Yang kedua adalah Gideon. Nah, Gideon ini adalah orang yang berani adik-adik. Gideon berani melangkah walaupun banyak orang lain yang tidak setuju. Gideon juga patuh adik-adik kepada perintah Tuhan, walaupun terkadang perintah Tuhan itu terlihat sulit. Selanjutnya adalah Yefta. Yefta ini adalah seorang pemimpin yang baik adik-adik. Dia juga dapat mengampuni penghinaan. Dan juga Yefta ini adalah seorang yang bijaksana adik-adik. Menurut adik-adik, bisa nggak Tuhan memakai orang yang mempunyai bakat dengan tubuh yang kekar? Adik-adik penasaran nggak? Sama nih, kakak juga penasaran. Biar kita nggak penasaran lagi, kita akan dengar dan juga simak cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Oke kelas besar, di sini Kak Esther yang akan membawakan cerita buat kalian pada minggu ini. Iya, sebelumnya Kak Esther mengucapkan terima kasih ya buat teman kita Gisel yang udah bantu Kak Esther untuk baca Alkitab pada minggu ini. Keren, terima kasih ya Gisel ya. Oke, ada yang baru masuk di kelas besar? Iya, selamat datang di kelas besar ya. Sekarang Kak Esther tanya lagi nih, Alkitab, buku catatan, sama alat tulisnya apakah sudah siap? Sudah ya, Kak Esther harap kalian sudah menyiapkan itu. Nah, sekarang Kak Esther akan bercerita nih tentang seorang pemuda yang gagah, perkasa, kuat. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Iya, ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Iya, huruf depannya itu S, belakangnya itu N. Ada yang tahu? Dari 6 huruf dia. Betul sekali, Simpson. Kak Esther akan membawa kita dalam cerita Simpson dengan tema hari ini adalah Simpson melawan orang Filistin. Kira-kira apa yang diperbuat oleh Simpson ya? Nah, adik-adik simak dulu cerita dari Kak Esther berikut. Simpson dikhususkan untuk tugas tertentu. Di kota Jora, seorang bapak bernama Manoah dari suku Dan.
hidup beserta istrinya dan seorang anak laki-laki. Suami dan istri tersebut sudah tua adik-adik, tetapi anak mereka masih muda. Mereka kelihatan seperti kakek neneknya. Anak mereka juga bukan anak seperti anak lain di kota Zora. Rambutnya panjang dan belum pernah digunting. Namanya adalah Simson. Pada suatu hari, Simson datang kepada ibunya serta bertanya, "Ibu, mengapa rambutku panjang? Mengapa rambutku belum pernah digunting seperti rambut kawan-kawanku?" Ibunya mulai menceritakan tentang dirinya. "Ini sebabnya, anakku. Bapak dan ibumu lama tidak mempunyai seorang anak. Hal itu sering membuat hati ibu sedih. Tetapi beberapa tahun yang lalu, ibu didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih cemerlang. Ibu pada mulanya merasa takut sebab ibu merasa bahwa orang ini adalah malaikat Tuhan. Ia berkata bahwa ibumu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dikhususkan untuk Tuhan. Dari lahir sampai hari matinya, ia akan menjadi seorang yang istimewa bagi Allah. Sebagai tanda, rambutnya tidak boleh dicukur. Melalui anak laki-laki itu, Allah akan memulai penyelamatan bagi bangsa Israel dari tangan orang Filistin." Jadi, akulah anak laki-laki itu?" tanya Simson penuh keheranan. "Ya, kau adalah anak laki-laki itu, anakku," ibunya menegaskan. "Kau dipilih Tuhan untuk melepaskan bangsa kita dari tangan orang Filistin yang telah 40 tahun menguasai kita." Tuhan memberkati Simson sehingga ia menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan tampan. Simson tidak pernah melupakan kata-kata ibunya. Sejak itu ia bertanya dalam hatinya, "Bagaimanakah saya dapat memulai tugas yang Tuhan berikan kepada saya?" Ia memperhatikan baik-baik kalau ia mendengar orang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan jahat orang Filistin terhadap bangsa Israel. Ia tahu waktu Tuhan sudah dekat. Simson mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Adik-adik, Simson makin besar. Ia makin berani dan ia mulai berjalan-jalan memasuki daerah di mana orang Filistin tinggal. Pada suatu hari, ia sampai ke kota Timna, di mana ia melihat seorang gadis yang cantik, sehingga ia jatuh cinta kepada gadis itu. Ketika Simson pulang ke rumah, ia membuka isi hatinya kepada orang tuanya. "Ayah, ibu, kemarin saya berjalan-jalan ke Timna. Di sana, saya melihat seorang gadis yang sangat cantik. Saya ingin mengambil dia sebagai istriku." Tetapi Manoah ayahnya berkata, "Apakah tidak ada seorang gadis yang cantik di antara bangsa kita yang dapat kau nikahi? Mengapa engkau mencari istri di antara orang kafir?" Manoah belum tahu bahwa hal itu bagian dari rencana Tuhan. Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin sebelum menghukum mereka. Karena itu, Simson mendesak terus, "Ambillah gadis itu sebagai istri untuk saya." Akhirnya, ayah dan ibu Simson setuju dan bersama-sama mereka pergi ke Timna. Di perjalanan, mereka melewati kebun-kebun anggur yang indah dan luas sekali. Tiba-tiba, mereka terbelalak ketakutan adik-adik. Suara seekor singa mengaum dari arah kebun anggur, seolah siap menyerang. Pada waktu yang menakutkan itu, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Ia berlari ke kebun anggur menghadapi singa yang siap menerkam dan ia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tetapi ia tidak menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada orang tuanya adik-adik. Kemudian Simson dan orang tuanya pergi ke kota Timna. Di sana, Manoah dan istrinya mengatakan pada orang tua gadis itu bahwa Simson ingin menikahinya. Setelah mereka setuju, Simson dan orang tuanya pulang dengan senang. Beberapa hari kemudian adik-adik, Simson pergi mengunjungi rumah gadis itu lagi. Waktu melewati kebun anggur, ia berpikir,
Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan singa yang kubunuh waktu itu. Adik-adik masih ingat kan? Waktu itu Simpson membunuh seekor singa muda dengan tangannya sendiri. Waktu Simpson tiba di tempat itu, adik-adik, ia heran sekali. Karena apa? Karena di dalam bangkai singa yang dia bunuh itu, yang sudah kering, terdapat sarang lebah berisikan madu. Simpson mengulurkan tangannya, mengambil madu itu, dan memakannya, adik-adik. Teka-teki yang membawa akibat buruk. Hari perkawinan yang telah ditentukan sudah tiba. Rumah gadis di Timnah sangat ramai. Para undangan sudah tiba. Simpson sebagai mempelai ditemani oleh 30 orang pengiring, sebagaimana adat istiadat dalam pernikahan orang Filistin. Pesta perkawinan berlangsung selama 7 hari, 7 malam. Pada malam pertama, Simpson berdiri dan berkata kepada kawan Filistinnya, "Hai saudara-saudara, saya akan memberikan satu teka-teki untuk kalian. Jika kalian dapat menerka teka-teki ini dalam waktu 7 hari, saya akan memberikan 30 jubah linen dan 30 pasang baju yang bagus untuk kalian. Tetapi jika tidak, kalian harus memberi kepada saya 30 jubah linen dan 30 pasang baju." Dengarkan baik-baik ya. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar yang manis. Sekarang cobalah terka. Adik-adik, selama 3 hari, kawan-kawan Simpson berpikir dan berpikir. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menerka dengan tepat. Kepala mereka sudah mulai pusing, adik-adik. Siang dan malam mereka memikirkan teka-teki itu. Pada hari keempat, mereka mendekati istrinya Simpson dan berkata, "Bujuklah suamimu supaya dia dapat memberitahukan jawaban teka-teki itu kepadamu. Kalau kamu tidak menanyakannya, kami akan membakar habis rumah bapamu dan semua yang ada di dalamnya. Suamimu datang untuk merampok kami." Wanita itu takut, adik-adik. Ia menghampiri suaminya dan berkata, "Beritahukan aku jawaban atas teka-tekimu." Waktu Simpson menolak untuk memberitahu, ia merajuk dan menangis. "Engkau tidak cinta kepadaku. Kau berikan teka-teki kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau berikan kepadaku." Jawab Simpson, adik-adik, "Kepada ayah dan ibuku saja aku tidak akan memberitahukannya, apalagi kepadamu." Tetapi istrinya tidak henti-hentinya memohon dan menangis. Akhirnya Simpson memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada istrinya, dan istrinya memberitahukan kepada teman-teman sebangsanya. Hari ke-7 sudah hampir berlalu. Matahari mulai terbenam di sebelah barat. Waktu untuk menjawab teka-teki sudah sampai. Ke-30 kawan Simpson sudah siap dengan jawaban mereka. "Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa?" Mendengar jawaban itu, Simpson marah sekali dan menjawab dengan perumpamaan. "Jikalau kalian tidak membajak dengan lembu betina kepunyaanku, kalian tidak bisa menjawab teka-tekiku." Simpson tahu, adik-adik, istrinya sudah memberitahukan jawaban teka-tekinya. Sekarang, ia harus membayar 30 jubah linen dan 30 pasang pakaian. Ia pergi ke Askelon, sebuah kota Filistin yang lain, dan membunuh 30 orang. Ia mengambil pakaian mereka dan memberikannya kepada teman-teman istrinya. Kemudian ia pergi karena Simpson sangat marah kepada istrinya. Simpson menghukum orang Filistin. Setelah beberapa hari, hati Simpson mulai tenang kembali. Saat itu adalah waktu musim panen gandum, waktu ia kembali ke kota Timnah untuk mengunjungi istrinya. Tetapi mertuanya tidak mengizinkannya, adik-adik. Ia berkata, "Kami sangka engkau tidak mencintai istrimu lagi. Sebab itu kami sudah memberikan dia kepada seorang temanmu. Ambillah adiknya sebagai gantinya. Lagi pula adiknya lebih cantik." "Tidak, saya tidak mau." Dengan marah Simpson menjawab, "Kamu sudah bersalah besar karena istriku kamu berikan kepada orang lain.
aku berhak untuk membalas orang Filistin. Kali ini aku akan mendatangkan celaka kepada mereka." Simson pergi adik-adik dan menangkap 300 anjing hutan dan mengikat satu dengan lainnya pada bagian ekor. Ia mengikat obor di tengah-tengah ikatan ekor anjing hutan itu, menyalakannya dan menghalaunya ke ladang-ladang gandum orang Filistin. Angin berhembus, bunyi api berderu-deru. Asap hitam menutupi daerah itu sehingga menjadi gelap. Berkas-berkas gandum, juga kebun-kebun pokok anggur dan pohon zaitun terbakar habis. Orang Filistin bertanya dengan amat marah, "Siapakah yang membakar ladang dan kebun kami?" "Simson, menantu orang Timna itu," terdengar jawaban. "Karena istrinya diberikan kepada orang lain." "Mari kita cari Simson," seru orang Filistin dengan marah. Tetapi mereka tidak menemukan Simson. Akhirnya mereka pergi ke rumah mertua Simson. Mereka membakar rumahnya dengan keluarganya masih terdapat di dalamnya. Mendengar itu, Simson menjadi sangat marah adik-adik. Ia berkata, "Nah, sekarang kamu sudah mencelakakan mertua dan istriku. Aku pasti akan membalasnya." Keberanian dan kekuatan yang dari Tuhan turun atas Simson lagi. Simson menyerang orang-orang Filistin dan membunuh banyak orang di antara mereka. Sesudah itu, ia pergi menyembunyikan dirinya di sebuah gua di Bukit Etam di daerahnya sendiri di tanah Yehuda. Orang-orang Filistin mencari Simson sampai ke tanah Yehuda. Mereka mendesak orang Yehuda agar mereka menyerahkan Simson. Apakah orang Yehuda tidak akan melindungi Simson yang sebangsa dengan mereka? Tidak. Orang Yehuda sudah begitu dikuasai oleh orang Filistin, sehingga mereka mengikat Simson dan menyerahkan dia ke tangan orang Filistin. Melihat Simson yang terikat itu, orang-orang Filistin bersorak-sorai. Tetapi waktu itu Roh Tuhan berkuasa atas Simson, sehingga dia dapat memutuskan tali yang mengikat tangannya, seperti merobek benang kapas belaka. Setelah lepas dari belenggu tali itu, Simson melihat sebuah rahang keledai di dekatnya. Ia mengambil tulang rahang itu dan memukul orang-orang Filistin di dekatnya. Setelah dihitung, yang mati adalah 1.000 orang. Keringat membasahi seluruh tubuh Simson dan ia merasa sangat lemah dan kehausan. Akhirnya, Simson jatuh ke tanah dan ia berseru kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan besar ini, tapi apakah hamba-Mu harus mati karena kehausan?" Allah mendengar doa Simson. Pada saat itu juga Allah membelah batu di situ. Lalu keluarlah air dari batu itu. Simson minum dan minum. Kekuatannya kembali dan ia menjadi segar kembali. Ia tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Karena itu, ia menamai pancaran air itu mata air penyeru. Melalui kemenangan Simson atas orang Filistin, bangsa Israel mulai mengerti bahwa Simson bertindak dalam nama Tuhan waktu mengalahkan orang Filistin. Setelah kemenangan itu, Simson menjadi hakim untuk bangsa Israel dan memerintah selama 20 tahun. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di dalam penerapan atau respon terhadap cerita yang baru saja kita saksikan. Oke, menurut adik-adik, apakah yang kita saksikan tadi, Simson itu bertindak dalam nama Tuhan? Jadi pada saat Simson ingin menikahi gadis Timna itu adik-adik, ayahnya sendiri, Bapak Manoah dan istrinya mengatakan bahwa Simson itu adalah anak yang keras kepala. Ya. Lalu pendapat orang Yehuda pada saat Simson menyembunyikan diri di gua Etam, mereka mengatakan bahwa Simson itu hanya menyusahkan mereka saja. Nah, menurut adik-adik, apakah dari kedua pendapat tersebut benar adanya? Menurut adik-adik? Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Simson melakukan hal itu adik-adik? Kira-kira kenapa ya? Karena adik-adik harus tahu,
bangsa Filistin itu adalah musuh Israel yang paling kuat. Jadi mereka itu bukan bangsa yang lemah, tetapi itu adalah musuh bangsa Israel yang paling kuat. Nah, jadi ada alasan mengapa Simson melakukan hal-hal seperti yang dikemukakan di atas tadi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang yang menjadi tugas kalian untuk minggu ini, Kak Esther pengen kalian itu mencatat 4 kesempatan yang Tuhan berikan untuk menolong Simson. Ya, ada 4 kesempatan yang Tuhan berikan untuk menolong Simson. Ya, sekarang Kak Esther ingin kalian mencatat di buku catatan kalian. Jawabannya apa ini pertanyaannya? Yaitu 4 kesempatan pada saat Tuhan menolong Simson. Oke, ya, ada 4 kesempatan Tuhan menolong Simson. Kak Esther akan berikan kalian clue-nya, itu adalah ayatnya di mana-mana saja. Kalian catat, nanti jawabannya kalian foto dan kirim ke WA-nya Kak Esther. WA-nya Kak Esther nih ya, 0812 5162 1979. Clue yang pertama kalian bisa lihat Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 19, Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14, dan Hakim-Hakim pasal 15 ayat 19. Silakan kalian buka, itu pada saat apa saja Tuhan menolong Simson. Kalian catat jawabannya itu di buku catatan kalian. Oke adik-adik, itu adalah penerapan atau respon singkat kita terhadap cerita kita minggu ini. Selanjutnya kita masuk kepada ayat hafalan. Iya, hafalannya sangat singkat ya adik-adik ya. Jadi mungkin saat ini juga kalian bisa menghafalnya. Ayat hafalan kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 21b. 21b saja ya, yang berbunyi demikian. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Hafal kan? Sudah hafal kan? Ya hafal dong. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Itu adalah ayat hafalan yang untuk kita semua, bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk direnungkan. Jadi kita dalam menjalani kehidupan ini, kita harus berusaha sekuat tenaga, harus maksimal mungkin memperjuangkan kehidupan ini. Ingat, yang kita berjuang ini bukan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menopang kita. Oke adik-adikku semua, itu dulu cerita dari Kak Esther minggu ini. Kak Esther harap minggu-minggu depan juga kalian tetap setia beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang lainnya lagi. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Oke adik-adik, gimana ibadahnya? Masih semangat nggak? Iya dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Nah adik-adik, pada saat ini kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita nih. Nah sebelum itu, marilah kita sebagai orang percaya bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah adik-adik bisa mengambil posisi siap ya. Silakan adik-adik bersiap-siap. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi nih untuk menutup ibadah kita, supaya adik-adik semakin diberkati dalam menjalani kesehariannya selama seminggu ke depan, sampai kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian dengan judul Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami sembahkan, tiada yang lain. Oh, haleluya. Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan. Bagimu segala segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu kali ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada minggu kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani keseharian kami seminggu yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kiranya juga Kau menjaga dan melindungi kami sepanjang kami menjalani aktivitas kami seminggu ke depan, hingga tiba saatnya lagi kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan,